Assalamualaikum hamdan katsiran thayyiban lillah sholatu wassalaman ala rasulillah amma ba'd. Kaifa ahwalukum ayyuhat talaba al-hibba wal mahbubat. Bertemu kembali pada video pembelajaran kaidah bahasa Arab. Pada video ini kita akan membahas al-jumlatul ismiyatu, kalimat yang diawali dengan kata benda atau jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Baik, masuk saja kita pada bagian pembahasan. Al-qaidatu al-jumlatul ismiyatu. Al-qaidatu kaidah nahwiyah. Al-jumlatul ismiyatu kalimat yang didahului oleh kata benda. Jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtadaun wa khabarun. Tersusun dari mubtadaun. Mubtada adalah kata yang berposisi di awal kalimat atau jumlah ismiyah. Yang kedua ada khobarun. Khobar. Khobar adalah kata yang berada posisinya setelah mubtada, yang berfungsi menjelaskan mubtada. Dan mubtada dengan khobar ini harus tatobukun, harus sesuai, selaras. Selaras dalam segi apa? Dalam segi jumlah anggotanya. Yaitu kalau mubtadanya jumlah anggotanya 1, maka khobarnya juga harus 1. 1 yaitu isim mufrad. Jika mubtadanya isim mufrad, jumlahnya 1, maka khobarnya harus mufrad atau jumlahnya 1. Begitupun jika mubtadanya itu isim tasniyah atau jumlah anggotanya 2, maka khobarnya juga harus 2 atau isim tasniyah. Jika jama mubtadanya baik jama mudzakkar salim, jama muannats salim atau jama taksir, maka mubtadanya juga harus jama. Dan harus tatobuk dalam jenis kelamin atau dalam jenisnya. Jika mubtadanya mudzakkar, isim mudzakkar, maka khobarnya harus isim mudzakkar. Jika mubtadanya isim muannats, maka khobarnya juga harus isim muannats. Baik. Dan syarat-syarat mubtada khobar adalah sebagai berikut. Syaratnya mubtada harus ma'rifatun, isim ma'rifah. Disusun dari isim ma'rifah atau kata khusus. Kata yang ada alif lam di depannya. Juga bacaan huruf akhirnya marfu'un, harus dirofakkan atau dibaca u atau un, atau ada alifnya, ada a-nya, atau ada wawu ya. Khobar, syaratnya khobar adalah nakirotun, harus isim nakiroh ya, bacaannya dibaca tanwin. Dan segi bacaan harokatnya huruf akhir adalah marfu'un, harus isim rafa atau isim marfu', kata yang dibaca rafa atau u dan atau un. Mubtada juga boleh atau terdiri dari beberapa susunan. Boleh dibuat dari mubtada mufrad mudzakkar. Mubtada itu boleh dari isim mufrad dan jenis kelaminnya mudzakkar. Jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Boleh isim mufrad muannas, mufradah muannasah. Mubtada mufrad muannas, boleh. Jadi jumlahnya 1, jenis kelaminnya cewek. Atau boleh musanna mudzakkar, mubtadanya disusun dari atau dibentuk dari isim tasniyah jenis kelamin mudzakkar. Boleh jumlahnya musanna muannas, jumlah anggotanya 2, isim muannas. Boleh dengan al-jam'u mudzakkar salim, boleh memakai jama' mudzakkar salim. Atau jam'ul muannats salimi, boleh mubtada itu mubtada jama' muannats salim. Boleh juga mubtada dari jam'u taksirin ya, jama' taksir, isim jama' taksir mubtadanya boleh. Atau isim dhamir, nah, dengan isim dhamir boleh mubtada isim dhamir atau kata ganti menjadi awal kata atau mubtada. Atau dengan isim isyarah, kata tunjuk, boleh mubtada isim isyarah.
Ya, yang terakhir boleh ismul muausul dalam buku ini, kata sambung boleh ya. Nah, itu adalah mubtada. Baik, kita masuk pada pembahasan tekstual. Al-mabahisu, pembahasan. Al-jumlatu hiya tarkibul kalimati tarkiban isnadian musnadun wa musnadun ilaihi yuhaqqikul makna al-mufida. Al-jumlatu yang dinamakan jumlah atau kalimat hiya adalah tarkibul kalimati, susunan beberapa kata, tarkiban dengan susunan isnadian yang mengikat atau susunan penyandaran. Dan susunan kata ini terdiri dari musnadun, musnad, kata yang disandarkan, wa musnadun ilaihi, dan musnad ilaih, kata yang disandari. Yuhaqiku, yang menghasilkan pengikatan atau penyandaran susunan ini, al-makna, maksud atau makna, al-mufida, yang sempurna. Jadi yang dinamakan kalimat atau jumlah di sini adalah susunan beberapa kata yang menghasilkan tarkib isnadi atau susunan penyandaran, pengikatan. Kata yang setelahnya diikatkan kepada kata sebelumnya, yang dinamakan musnad, musnad ilaih, dan ini menghasilkan kalimat yang sempurna atau jumlah mufidah. Al-jumlatu nau'ani. Jumlah ada dua macam, atau kalimat dalam bahasa Arab ada dua bagian. Jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah atau kalimat yang didahului oleh kata benda atau kalimat isim. Yang kedua, wa jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah atau kalimat yang didahului oleh kata kerja. Jumlah yang didahului atau disusun dengan kata atau kalimat fi'al. Masuk pada definisi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyatun hiya al-jumlatul mabdu'atu bismin, mislu Muhammadun hadirun. Jumlatun ismiyah, jumlah ismiyah hiya adalah al-jumlatu kalimat al-mabdu'atu yang diawali bismin dengan kalimat isim atau kata benda. Mislu seperti contoh Muhammadun hadirun. Nah, Muhammadun hadirun ini dinamakan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena kalimat ini didahului oleh kata benda atau kalimat isim, yaitu Muhammadun ini adalah kalimat isim, isim alam atau isim ma'rifah. Maka Muhammadun hadirun dinamakan jumlah ismiyah. Definisi yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Kalimat yang diawali bi fi'lin dengan kata kerja atau kalimat fi'al. Misal seperti contoh hadara Muhammadun. Hadara telah hadir Muhammadun, Muhammad. Nah, hadara Muhammadun ini adalah jumlah fi'liyah atau kalimat yang didahului oleh kata kerja. Hadara ini adalah kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi. Nah, maka hadara Muhammadun dinamakan jumlah fi'liyah. Al-jumlatul ismiyatu tahtaju ila ruknaini. Masuk pada pembahasan jumlah ismiyah terlebih dahulu atau kalimat yang didahului oleh kata benda atau kalimat isim. Nah, susunan jumlah ismiyah ini tahtaju membutuhkan ila ruknaini, kepada dua rukun, yaitu al-mubtada'u, mubtada, wal khobaru, dan khobar. Jadi susunan jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Al-mubtada'u ismun yaqau fi awalil jumlati. Isim atau kata yaqau yang terletak fi awalil jumlati pada awal kalimat. Wasumiyal mubtada'u, dan dinamakan mubtada. Kenapa dinamakan mubtada kata tersebut? Li'annana nabtadi'u bihil jumlata. Li'annana karena kita ketika menulis atau berbicara, nabtadi'u bihi memulainya dengan kata tersebut. Ya, al-jumlata memulai sebuah kalimat, baik secara tulisan maupun secara ucapan. Maka dinamakan mubtada.
Sedangkan al-khobaru yang dinamakan khobar adalah ismun yukmilu ma'nal jumlati ma'al mubtada'i. Ismun kata atau kata benda, kalimat isim, yukmilu yang menyempurnakan, ma'nal jumlati keterangan atau maksud kalimat, ma'al mubtada'i yang disertai oleh mubtada tersebut. Jadi yang dinamakan khobar itu adalah kata yang melengkapi mubtada atau kata yang menerangkan mubtada. Yajibu an yakunal mubtada'u isman ma'rifatan. Sebagaimana pembahasan pada bagan ya, bahwa syarat mubtada itu adalah yajibu wajib ayakuna, hal keadaan al mubtada isman harus berupa isim ma'rifatan ma'rifah. Jadi harus isim ma'rifah yang ada alif lamnya atau isim ma'rifah yang kemarin sudah dibahas itu ya. Wal khobaru, dan sedangkan kewajiban khobar nakiratan harus isim nakira atau kata umum. Misal seperti contoh Muhammadun talibun. Muhammadun talibun ini adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya itu Muhammadun, mana khobarnya itu talibun. Jadi Muhammad di sini adalah isim ma'rifah, yaitu isim alam dan dibaca rofa. Talibun khobar mubtada, yaitu kewajibannya isim nakirah. Talibun isim nakirah, yaitu dibaca rofa tanwin ya. Selanjutnya yajibu tatabuku. Yajibu wajib atau buku keserasian keselarasan bainal mubtada'i antara mubtada khobari dan khobarnya. Fil ifrodi sesuai dia isim mufrad, jika mubtada isim mufrad maka khobarnya isim mufrad. Wa tasniyati juga jika mubtada isim tasniyah maka khobarnya isim tasniyah. Wal jam'i, dan pula jika isim jama mubtadanya maka khobarnya isim jama. Begitupun ma'at kiri, jika mubtadanya mudzakkar maka khobarnya mudzakkar. Awil muannasi, atau jika mubtadanya muannas maka khobarnya muannas. Fatakulu, maka kamu bilang, ucapkan contohnya atau libu mahirun. Ini mubtada isim mufrad dan khobar isim mufrad. Atau libu mahirun, seorang mahasiswa yang pintar. At-talibani mahironi, dua orang mahasiswa yang mahir. Nah, ini isim musanna atau isim tasniyah sama-sama. At-talibuna mahiruna pula ini contoh isim jama, mubtadanya khobarnya juga isim jama, jama mudzakkar salim. At-talibatu mahiratun. Nah, ini isim mufradah juga muannasah ya. Isim mufrad jenis kelamin muannas perempuan, khobarnya juga isim mufradah muannasah. At-talibatani mahiratani, contoh mubtadanya isim tasniyah jenis kelaminnya muannas, maka khobarnya mahiratani isim tasniyah jenis kelamin muannas. At-talibatu mahiratun. Nah, ini mubtadanya isim jama muannas salim, mahiratun khobarnya isim jama muannas salim. Seperti itu ya. Jadi jika isim mufrad mudzakkar maka khobarnya isim mufrad mudzakkar. Jika mubtadanya isim tasniyah maka tasniyah mudzakkar maka khobarnya tasniyah mudzakkar. Jika mubtadanya itu jama untuk yang berakal, jadi harus sesuai tatobuk. Ya, mubtadanya jama mudzakkar salim, maka khobarnya jama mudzakkar salim itu jika berakal. Idza kana, jika di keadaannya al mubtadanya tersebut jam'an berupa isim jama li ghairil akil, untuk selain yang berakal, jamannya seperti jama untuk benda, kutub, punya buku dan lain sebagainya. Yakunu, maka keadaan al khobaru khobarnya mufradan muannasan, maka khobarnya berbentuk isim mufrad muannas, bukan isim jama lagi. Nah, ini pengecualian.
Misalnya seperti contoh al-kutubu mufidatun. Nah, al-kutubu kan jama ya mubtadanya, maka khobarnya tidak perlu jama, cukup pakai isim mufrad muannas yaitu mufidatun, jangan mufidatun atau mufiduna. Kenapa? Karena al-kutub goer akil, tidak berakal. Yang tatobuk itu khusus untuk yang berakal. Oke. Selanjutnya, al-mubtada'u marfu'un. Cara bacanya mubtada itu dirafa'kan, dibaca watau'un, wal khobaru, sedangkan khobar cara membaca huruf akhirnya adalah marfu'un, dirafa'kan ayatun juga. Misalnya seperti contoh at-talibu mahirun. Nah, at-talibu mubtada dirafa'kan, bu'nya dibaca bu, itu sedang marfu ya, rafa'. Dan khobarnya mahirun juga dibaca rafa marfu. Run itu huruf akhirnya rona dibaca rafa. Seperti itu ya, persyaratannya harus dibaca rafa. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah mubtada atau khobar. Selanjutnya yakunu raf'u bid dhammati. Yakunu keadaan ar-raf'u, i'rab rafa'nya dibaca bidhammati dengan dhamma adalah ketentuannya sebagai berikut. Idza kana, jika keadaannya marfu tersebut, mubtada tersebut mufradan dengan isim mufrad atau berbentuk isim mufrad. Misal seperti at-talibu mahirun. At-talibu itu mubtada isim mufrad, maka rafa'nya dengan dhammah, ba-nya dibaca bu, itu ada dhammahnya. Terus idza kana jama' muannatsin saliman, jika mubtadanya itu bentuknya isim jama' muannas salim. Misal seperti contoh at-talibatu mahiratun. Nah, tu-nya at-talibatu, tu-nya ini adalah ciri rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena isim jama' muannas salim. Terus syarat yang selanjutnya idza kana jama'a taksirin, jika mubtadanya itu berbentuk jama' taksir, maka rafa'nya dengan dhamma. Misal seperti contoh at-tullabu mahiruna. At-tullabu mubtada isim jama' taksir, maka rafa'nya dengan dhamma atau dibaca dhamma. Alamatnya dhamma, yaitu ba-nya itu dibaca bu. Ada dhammanya kan? Ya ada. Selanjutnya yakunu raf'u bil alifi idza kana musannan. Wa yakunu, dan jika ar-raf'u rafa'nya mubtada tersebut bil alifi dengan alamatnya alif bukan dhamma idza kana musannan, jika mubtadanya itu dari atau bentuknya isim tasniyah. Misal seperti contoh at-talibani mahironi. Nah, at-talibani ini adalah isim tasniyah. Sedangkan mubtada dengan isim tasniyah, ya bentuknya isim tasniyah, maka rafa'nya itu yaitu dengan alamat alif, yaitu at-talibani. Ini ba-nya ada alifnya dan nona ba. Alifnya ini adalah sebagai tanda rafa untuk at-talibani mubtada isim tasniyah. Yang selanjutnya yakunu rafu bil wawi idza kana jama' mudzakarin saliman. Yakunu, dan keadaan arafu dibaca rafa bil wawi dengan alamatnya wawi idza kana, jika keadaan mubtadanya jama' mudzakarin saliman dibentuk dari jama' mudzakar salim atau isim jama' mudzakar salim. Misal seperti contoh al-mudarrisuna mahiruna. Al-mudarrisuna ini mubtada bentuknya isim jama' mudzakar salim, maka dia dibaca rafa. Rafa'nya apa? Rafa'nya itu dengan wawu, yaitu al-mudarrisun. Setelah sin itu kan ada wawu. Nah, itu wawu itu alamat rafa. Ya, al-mudarrisuna para guru, mahirunnya mahir semua. Baik, kita masuk pada latihan-latihan soal at-tadribu. Ya, latihan. Ainil jumal al-ismiyah atau al-jumal al-fi'liyah ma'a dzikri sababi. Ain, tentukan al-jumlah ismiyah, jumlah ismi atau kalimat yang didahului dengan kalimat isim atau kata benda, al-jumal al-fi'liyati, dan tentukan kalimat yang didahului oleh kata kerja atau kalimat fi'il. Ma'adzikri sebab, dengan sebutkan sebabnya, alasannya apa. Nomor 1 ya, yusolli Ahmadu sholawatil khamsa fil masjidil harami. Saya kasih contoh. Nomor 1 ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa yusolli? Karena didahului oleh kata kerja atau kalimat fi'il. Kalimat fi'il apa? Yusolli fi'il mudhari. Jadi yang nomor 1 jumlah fi'liyah atau kalimat
kalimat yang didahului oleh kata kerja. Kenapa? Karena yusolli adalah kata kerja kalimah fi'il mudhari, fi'il mudhari ya, maka ini jumlah fi'il ya. Nomor 2, as-samau tumtirun fi fasris syitai. Hujan turun pada musim hujan, hujan sita ya. Nomor 3, Ibrahim yaqdi lutlah fil qaryati ya. Ibrahim menghabiskan masa liburnya di kampungnya. Nomor 4, adhabu malusratla sil bahri. Adhabu, saya akan pergi dengan keluarga ila satibari ke pantai. Nomor 5, Abdurrahman talibun Indonesia. Abdurrahman mahasiswa dari Indonesia. Nah, itu jika ada keterangan waktu, sedang, akan, atau telah, nah itu adalah kata kerja atau kalimah fi'il. Nomor 6, yaqra'u Umarul kutub al-islamiyata wal majalatil ilmiyata. Yaqra'u, sedang atau akan membaca Umar kutub al-islam, buku-buku Islam, majalatil ilmiyah atau majalah-majalah ilmiah. Nomor 7, hada janahu jami' tawabi'i. Hada ini janahu setan jama'i, komunitas atau wabi'i perangko ya, pilateli. Nomor 8, tadrusu Fatimatu sitausan fil yaumi. Tadrusu, sedang atau akan belajar Fatimah sitausan 6 jam fil yaumi. Nomor terakhir, nomor 9, anahu zainunul fata yukrimuhu haitsu ata. Anahu ilmunahu zainun, perhiasan, lil fata, kepada seorang pemuda, yukrimuhu, yang memuliakannya, isuata, dimanapun dia datang. Nah, itu semua adalah latihan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, walaupun jumlah fi'liyah belum dimulai. Sekian pembahasan kaidah nahwiyah pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Nastaghfirullah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.